Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisani wa yafqahu aqwalana, amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshurna rahmatak wa dhakkirna ma nasin wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim lil-ifadati wal istifadah daf'an jahli 'an nahji sa'irul juhal. Khususan ila mu'allif hadzal kitab al-Imam Ahmad al-Mansur al-Maliki wa Imam Muhammad an-Nawawi al-Bantani lahum al-Fatihah. Ahlan wa sahlan kawan-kawan di dars kali ini. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat. Amin. Ini pertemuan ke berapa? Mungkin pertemuan 9 atau pertemuan ke 10, saya lupa. 9. Hari ini kita akan membahas bab 3 dari pembahasan akidah, yaitu bab as-sam'iyyat. Bab as-sam'iyyat. Pertama kita sudah membahas bab al-ilahiyat. Kemudian kita juga sudah membahas bab an-nubuwah. Sekarang kita akan membahas bab as-sam'iyyat. Sam'iyat artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah yang tidak bisa didapatkan kecuali melalui sama', yaitu sama' atau khabar yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu atau ahadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan kali ini atau bab as-sam'iyat sangat butuh kepada bab an-nubuwah. Ketika kita sudah mengikat, sudah kita tetapkan Allah dengan sifatnya, kemudian di antara sifatnya adalah Allah adalah qudrah, dari representasinya sifat jaiz bagi Allah adalah irsalur rusul, menciptakan rasul. Kemudian dari rasul yang diberikan oleh Allah wahyu, maka tersampaikanlah hal-hal yang tidak mampu dicapai oleh akal dari umur al-ghaibiyat atau bahasa lainnya as-sam'iyat, perkara yang hanya didapatkan melalui sama' saja. Sama? Berarti untuk mengatakan perkara ini, sam'iyat ini benar, maka kembali kepada an-nubuwah kemarin. Kita katakan Nabi memiliki sifat as-sidq atau bahasa lainnya mutabaqatul khabar lil wahyi, sesuai apa yang diucapkan Nabi, sesuai dengan apa yang didakwakan Nabi dengan realita. Begitu juga ketika Nabi mendakwakan wujudul jannah, wujudul nar, wujudul hur, wujudul as-sirat dan lain sebagainya, wujudul al-malak, maka kita mengatakan karena perkataan Nabi walaupun itu berupa khabar, la yahtamilu illa sidqa, tidak ada opsi lain melainkan itu benar apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita sudah mengiyakan itu,
Maka bab sam'iyat ini sangat bergantung kepada bagaimana kita memahami bab nubuat kemarin. Tamam? Kawan-kawan yang belum hadir kemarin, silakan tinggalkan rekam. Aman ya? Oke. Insyaallah nggak akan terlalu, ini tak ada yang ribet-ribet banget. Memang kita ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. As-sam'iyah. Bab as-sam'iyah. Bab as-sam'iyah nisbatun ila sama'. Ila sama'. Artinya khabar yang disampaikan itu atau perkara kandungan dari khobarnya itu adalah merupakan hal sam'iyah, sesuatu yang berkaitan dengan sama. Berarti yang ta'allaq bil aqaid, oke, yang tidak didapatkan melainkan dengan sama. Lagi-lagi jika membahas tentang akal yang mengiyakan sesuatu, di luar sana tidak mampu diiyakan oleh akal. Ketika perkara akhirat, perkara surga dan neraka, enggak mampu akal mengiyakan itu. Kemudian perkara ada hur namanya, wanita-wanita di surga nanti, itu tidak bisa dibayangkan oleh akal. Adapun ketika akal bisa mengiyakan itu, pasti sudah melalui syariat terlebih dahulu atau melalui irsalul rusul, baik Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad. As-sam'iyah. Bab as-sam'iyah di antaranya berarti ma yatawaqqafu 'ala as-sam'. Berarti ma yatawaqqafu ila as-sam', yang keberadaannya tidak diketahui melainkan dengan sama. Sama maksudnya pendengaran atau khobar yang disampaikan. Kita ulangi lagi bahwa ini berkaitan dengan bab an-nubuwah kemarin, bahwa kita mengatakan bahwa Nabi itu mustahil untuk kadzib, tidak mungkin Nabi berbohong. Maka ketika kita sudah mengatakan Nabi mustahil berbohong, sama berarti lawannya itu benar. Nabi wajib sidq. Ketika Nabi wajib sidq, berarti semua apa yang disampaikan oleh Nabi berupa wahyu, baik Al-Quran, dari Al-Quran ataupun hadis, maka itu semuanya benar. Oke? Maka bab sam'iyah sama dengan sebelumnya. Yajibu 'alal mukallafi ay ya'taqida minas sam'iyyati al-imanu bis sam'iyyat. Oke, di antaranya nanti akan kita sebutkan ada namanya al-malak. Atau al-malaikah. Al-malaikah, kalau suruh akal yang mencari malaikat tidak mampu. Oke, walaupun mungkin mampu mentasawwarkan, itu pasti sudah melalui sama terlebih dahulu. Cuma pernah dengar lah. Kemudian di antaranya ada juga bab yaumil akhir, perkara akhirat atau perkara, singkatnya ini adalah perkara al-ghaibat, nggak pernah kita lihat, nggak tahu kita apa. Tapi apa yang harus kita hadirkan adalah al-iman, at-tasdiq bi wujudiha. Kita percaya dengan adanya. Itulah letak iman di sana. Tamam? Yang disebutkan dalam di sana
wal malaku bila abin wa itu langsung ke akhir. Malah kalau di spesifikkan maka dia masuk kepada bab as-sam'iyyat. Oke, bab as-sam'iyyat. Yaumul akhir nanti akan ada juga namanya al-jannah. Ada an-nar. Kemudian ada al-hud. Ada al-khawf katanya. Ada al-wildan. Ada yang namanya wildan. Kemudian ada lagi as-sirat. Kemudian ada lagi al-hashr. Ada lagi an-nashr. Ini ya banyak lagi yang lain. Ada lagi azabul kubur. Ini kalau disuruh cari, akal nyarinya nggak ada, gila akalnya yang nyari. Nggak bisa ya, mau nyari. Oke, ini gambaran sebagian yang wajib kita imani. Masih ada nggak yang lain? Masih ada. Oke, tapi ini perkara yang wajib kita imani, perkara berupa sam'iyyah. Ini akan ditulis lagi nanti. Sekarang kita akan bahas kepada malaikat. Caranya malaikat, kita masuk ke malaikat dulu. So malaikat, malak atau al-malaika. Malakun itu satu, malaikat itu banyak, bukan muannas. Dari awal kita ta'rifkan dulu malaikat. Malaikat adalah ismun. Apa dalam kitab kalian? Ismun latif. Rio. Apa? Kitab kalian apa dijelaskan? Al-ajsam al-nuraniyah. Wa ismun latifun ruhaniyun nuraniyun lahul qudratu ala tashaqqulati al-jamiyah. Ismun latif ruhaniyun lahu al-qudra ala at-tashakkulat al-jamiyah. Malaikat itu jisim juga. Jisim dalam artian dia bisa ditempati oleh sesuatu. Seperti ini jisim namanya. Namun malaikat itu adalah jismun latif. Oke, jismun latif seperti angin contohnya. Itu contohnya jismun latif. Tidak dapat kita lihat gimana bentuknya angin, tidak tahu gimana. Ini lihat ada, tapi tidak tahu bentuk angin gimana. Itu tidak dapat dirasakan. Itu jismun latif atau yang kudus. Kemudian rohani, rupa tahu kita berarti nurani, berupa cahaya. Oke, lahu al-qudrah. Malaikat itu memiliki qudrah atau qudrah yang diberikan Allah kepada malaikat. Untuk apa? Atasyaqqulatu al-jamiyah. Malaikat bisa saja menyerupai manusia, menyerupai hal-hal lain. Akan tetapi hal yang diserupai itu adalah perkara yang baik. Malaikat tidak bisa, tidak boleh, menyerupai perkara-perkara yang hina seperti kalb dan takut. Tidak boleh, malaikat tidak boleh menyerupai itu. Kita pernah dengar bahwa malaikat datang kepada Rasul menyerupai seseorang.
menyerupai seseorang lalu menyampaikan perkara ini kepada Rasul, itu menyerupai orang, bagus ini serupai. Kemudian malaikat juga tidak ada yang banat dan tidak ada yang main. Gak ada malaikat la yusafu birrijal wan nisa. Gak ada. La yusafu birrijal, la yusafu birrijal wan nisa. Orang yang mengatakan bahwa malaikat ada yang laki-laki ataupun perempuan, maka itu dihukumi kafir. Tahu kenapa? Pertanyaan kita, kenapa kok kita harus seperti itu? Ya udah, kita ngikutin yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis seperti itu. Enggak mampu akal kita, kenapa ya harus laki-laki, enggak perempuan aja? Kenapa ya? Enggak mampu akal kita memikirkan itu. Ini perkara sama, ikut saja. Kemudian malaikat itu yaf'aluna ma malaikat mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, baik yang telah lalu dan yang akan datang. Pokoknya la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah. Di sini la ya'sunallah ma amar. Berarti di sini madi dan di sini amarnya mudhari. Artinya para malaikat la ya'sunallah ma amar, yang telah lalu enggak, malaikat tidak pernah bermaksiat juga kepada Allah. Kemudian ma yu'marun, dan juga wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa semuanya yang diperintahkan oleh Allah. Enggak ada dibantah-bantah. Namun kawan-kawan langsung bertanya, ataupun ada di antara kalian yang bertanya, bagaimana? Bukankah di surah Al-Baqarah ketika Allah inni ja'alun fil ardi khalifah, qalu ataj'aluna fiha, apa gimana ya? Qalu ataj'aluna fiha yufsiduna fil ard ila akhirih. Ala kulli hal, intinya di sana seakan-akan malaikat itu protes kepada Allah. Kan bukankah ya la ya'sunallaha ma amar wa yaf'aluna ma yu'marun. Terus ini kok protes? Maka di sini malaikat tidak sedang memprotes. Malaikat di sini sedang mendatangkan syubhat yang pernah didatangkan zat lain. Malaikat mendatangkan syubhat yang pernah didatangkan oleh zat lain. Terus setelahnya malaikat bilang apa? Wa nusabbihu bihamdika ila akhir. Ya, intinya bahwa malaikat itu bertasbih. Itu bukan berarti malaikat sudah melakukan perbuatan salah kemudian tasbih minta ampun kepada Allah. Tidak. Tasbihnya di sini, bukan litarabbi, bukan litarabbi, tapi tasbih saja kepada Allah. Itu ya. Pembahasannya terlalu simpel ya, sehingga kalian santai aja. Mungkin nanti kita nggak nyatat nama-namanya aja. Ada beberapa perkara yang kita catat. Nah, kemudian jumlah dari malaikat itu banyak, tapi kita nggak tahu jumlah secara tafsir. Yang kita tahu adalah ijmalnya saja.
didatangkan. Dari ijma'nya yang didatangkan itu ada 10 yang wajib kita imani. Kenapa kita harus mengimani yang 10 itu? Liwujudi an-nas bisyar. Al-Quran mengatakan seperti itu sebagiannya. Seperti itu surah Al-Baqarah ada Jibril. Dikatakan juga apa ayatnya? Aduwan li Jibril. Maka aduwan li Jibril. Inna Allah itu ya. Itu yang ada dalil-dalilnya tadi. Saya lupa. Di antara malaikat yang 10 ini itu dibebankan Allah memiliki tugas-tugas tertentu. Ada tugasnya. Namun malaikat lagi-lagi tidak terkhusus kepada yang 10 ini. Ada malaikat yang lain. Pertama, kita masuk kepada malaikat Jibril. Tahu kawan-kawan mau lihat di dalam kitab, boleh kita lihat juga. Halaman 44. Sebelumnya kita baca dulu sebelum tadi. 42-nya dulu ya, dari 42 dulu. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla wala syurba wala nauma lahu. Malaikat yaitu yang tidak memiliki ayah, dalam artian dia tidak dilahirkan. Oh, kalian lihat malaikat kan banyak ya? Kayaknya dilahirkan. Terus gimana dia timbul, tiba-tiba timbul? Dan juga tidak ada ibunya. Kemudian tidak makan, dalam artian tidak memiliki syahwat. Allah tidak memberikan syahwat kepada mereka, sehingga ada ketertarikan untuk makan dan minum. Wala nauma lahu, dan tidak ada tidurnya. Maka kawan-kawan, ketika menemukan teman kalian nggak tidur, oke, sama istilah tidak ngantuk, nggak pernah ngantuk belajar ya, terus itu berarti malaikat ya. Kita curigai ya. Atau mendekati malaikat lah. Ini, oke. Biasanya kan ada tuh pujian-pujian dari yang dekat sama seorang. Kamu pak malaikat, karena nggak pernah tidur. Teleponan terus. Lanjut ya, itu urusan lain. Waqala ba'duhum, itu di bawah, di atas lihat. Ay, yajibu ala mukallafin ay ya'taqida anna al-malaikata alaihimus salatu wassalam khalaqahullahu min ghairi wasitatin wasitati abin wala tak ada wasitah. Kalau kita diciptakan melalui wasitah kan nggak langsung jadi. Tommy kemarin nggak langsung jadi, langsung Tommy sebesar ini enggak, artinya melalui orang tua terlebih dahulu. Dan orang tua pun begitu, melalui orang tua. Oh, tadi dikatakan tidak laki-laki dan tidak perempuan. Oh, kayaknya ini bukan, enggak juga, dinafikan juga wala kunata, dan juga tidak ini kunta, paham kalian masyhur apa makna? Lihat ayatnya, waja'alul malaikata alladziina hum 'abidur rahmani inatha. Ada sebagian orang ahlul bid'ah atau Al-Quran sendiri yang langsung ngerot membantah orang yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah perempuan. Ada yang mengatakan seperti itu, langsung dibantah oleh Al-Quran. Maka i'tiqaduhum i'taqadahumul kafiruna inatha. Orang kafir menganggap malaikat itu perempuan, dan tafsirnya fil mutawwalat. Kemudian ini tafsir-tafsir saja yang ada di malaikat. Kemudian halaman 3 di 43, coba lihat di atas. Wala yalzamuna ma'rifata haqiqati jinsihi wala min ayyi syai'in khalaq. Ketika kita tahu kita ini dari jenis apa, contoh, oh ternyata hayawan, kita cari. Maka malaikat itu nggak perlu dicari, nggak tahu kita di mana bentuknya. Oke,
Yang wajib kita itu adalah menerimanya. Terima saja. Iman itu namanya letak iman. Langsung ke halaman 44. Tafsiru di mana baiknya? Tafsiru ashrin minhum Jibril Mikala Israfil Azrail Karena kirarafi Wa kaza Ahidu maliku Warid wa nuhtaza. Oke, tafsirnya, tafsir dari malaikat. Berarti tafsir dari malaikat di antara tafsirnya mungkin Asyra, itu sudah termasuk tafsir dari Asyra. Asyra itu siapa saja sih? Pertama, Jibril. Jibril tugasnya muwakkilun bil wahyi, ay al khabaru bil khabar, alladhi ya'ti bihi min 'indillahil anbiya. Itu tugas dari Jibril. Dan di dalam kitab juga dijelaskan, Imam Suyuti mengatakan bahwa malaikat Jibril itu tidak pernah turun ke dunia lagi. Dia kan tugasnya menyampaikan wahyu itu. Tidak pernah turun ke dunia setelah wafatnya Rasul. Malaikat turunnya ketika orang yang mati dalam keadaan berwudu. Kemudian masuk yang kedua, malaikat Jibril, kemudian Mikail. Mikail di sini Mikail aja. Mikail mungkin ya saya kurang tahu, mungkin nama lain atau daruratus syi'r, biar syairnya itu pas. Muwakkilun bikailil amtar, menurunkan hujan, atau yang mengawasi malaikat itulah malaikat hujan, malaikat laut yang menjaga laut. Oke. Kemudian yang memberikan rezeki, wa taswirul ajinnati wal arham, dan juga yang membentuk janin di dalam rahim. Umur 42 tahun diberikan rezeki dan lain sebagainya. Allah memerintahkan malaikat itu. Azra. Kemudian sini juga dijelaskan di situ di muwakkiluna bil arham. Nah, seseorang idza marra bin nutfati, pintar ini enggak ada dalam kitab kawan-kawan. Wa arba'una lailatan, 42 malam di sana ba'atsallahu ilaiha malakan, ketika umur 42 hari. Atau 42 malam, di situ Allah mengutus malaikat. Apa tugas malaikat? Fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha. Mulai diciptakan. Pertama pendengarannya, kemudian penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya. Tsumma qala, ya Rabbi, adzakarun am unsa? Ketika malaikat nanya, ya Allah, ini laki-laki atau perempuan? Fayuqdi rabbuka ma syaa, maka disitulah Allah menentukan perempuan atau laki-laki. Wa yaktubu al-malaku, thumma yaqulu ya Rabbi ajaluha, ajalnya kapan nih? Di situ juga fayaqulu rabbuka ma syaa. Wa yaktubu al-malak, thumma yaqulu ya Rabbi rizquhu, rezekinya, fayaqdi rabbuka ma syaa. Wa yaktubu al-malak, thumma yakhruju al-malak bis-sahifati fi yadihi, fala yazidu ala ma umira wala yanqus. Maka rezekinya sudah ditakar dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian sudah Mikail, Israfil. Israfil adalah malaikat muwakkilun bil lauhi al mahfuz. Oke, malaikat yang berada di lauhil mahfuz. Sama. Wan nafkhu fis sur. Singkatnya adalah yang meniup sangkakala. Oke, yang meniup sangkakala. Israfil. Israfil Israfil. Israfil memiliki tugas muwakkilun bin nafsi as-sur, meniup sangkakala. Israfil meniup sangkakala 2 kali. Oke. Pertama, imata, mematikan semua makhluk. Oke, mematikan semua makhluk. Atau ketika ditiupkan sangkakala pertama kali, maka lenyap semuanya. Makhluk Allah itu lenyap semuanya, kecuali al-arsh, al-kursi. Dalam kitab ada kan? Ya. Al-kursi, al-lauh, al-qalam, al-jannah, wal-nar, wal-arwah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-bi'atsah. Bi'atsah berarti ketika orang sudah dimatikan semuanya, kemudian barulah ditiupkan sangkakala, kemudian dibangunkan semuanya. Dibangunkan semuanya, orang berkumpul di padang mahsyar. Nanti kita akan bahas padang mahsyar, gimana mahsyar itu. Nah, itu disingkat ya, nggak perlu detail banget, nggak ada yang dalam-dalam. Karena beberapa kitab saya cari nggak ada yang menjelaskan itu. Nah, itu doang, malaikat Jibril, yang mewakil bil wahyi, itu doang. Saya kira kawan-kawan bisa baca itu. Oke, yaitu yang Israfil, wakilun bi an-nafkhus-sur. Pertama, imata, melenyapkan semua makhluk kecuali arsh, jannah, nar, wal arwah. Kemudian setelah itu maka ada 2 kali sangkakala lagi, peringatan atau bahasa kita peringatan atau perintah untuk membangunkan semuanya orang dari kubur sehingga dikumpulkan di padang mahsyar. Oke, kemudian selanjutnya itu Israel. Israel tugasnya itu menyambut nyawa. Menyambut nyawa dalam artian tidak hanya terkhusus kepada manusia. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak khusus kepada manusia saja, namun mencakup di dalamnya semua yang memiliki ruh di dalamnya. Oke, memiliki ruh. Walaupun semut contohnya, maka yang mematikannya itu Israel juga, ataupun hal-hal lainnya yang memiliki nyawa di dalamnya. Sama? Oke, setelah ini baru kita akan masuk kepada Munkar dan Nakir. Ini baru pembahasannya, mungkin ada beberapa yang agak jelaskan. Rokib, Atid itu yang jelaskan. Terakhir baru agak seru pembahasan. Kalau sebelumnya itu malaikat itu yang nyebutnya soalnya. So, kita bahas lama takut. Semoga kita umur panjang semua. Amin, amin. Ya udah, saya mau santai-santai aja. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Enggak perlu santai aja. Nanya lain boleh, nanya kemarin juga boleh. Mungkin sudah murojaah, bingung, tahu kalian mau jadi malaikat, langsung jadi malaikat.
Oh, nggak bisa ya? Kalau langsung tidur nggak bisa jadi malaikat ya? Maka aman aja. Kalau ada yang pas belajar tidur ya saya amankan. Berarti kalian masih manusia, bro. Damai kita. Mantik kapan mulai? Mantap itu, lanjutkan, keren. Tinggal langsung paham dan insya Allah. Ustaz siapa ngajar? Yang dari Ustaznya dari mana? Mas saya. Coba dong, Bro. Bukan yang dari belum bisa. Salah sih. Di apa? Madrasah. Di saluran. Kembali. Insya Allah sore nanti kita hataman ya, selesai ya, insya Allah ya. Sore ya, nggak bisa. Sama? Oke, kita lanjutkan ke setelahnya. Aman? Aman ya? Nggak perlu lah, kawan-kawan dari kecil udah tahu saya itu apa. Yang nyambut nyawa itu namanya Israfil, ya kan? Ya sih. Oke, bahaya ini. Ayo, gimana? Coba renungan sendiri. Renungan sendiri apa ya? Sama. Renungan sendiri. Coba renungi ketika menyelesaikan. Coba renungi. Oke. Dan coba jawab sendiri. Pokoknya jawabannya, pokoknya gimana bisa benar. Allah nggak mungkin salah, malaikat nggak mungkin salah. Jawab ya. Zahara ya, coba jawab sendiri. Oke. Faliyata amma, sebenarnya kan dalam kitab faliyata amma. Renungi. Kita lanjutkan ke berikutnya. Malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Semoga lah kita gak sama-sama beliau ya. Dikatakan huma malakani aswadan. Ya, malaikat yang warnanya hitam buka. Ngeri juga ya. Itu. Malaikat ini datangnya setelah apa? Setelah orang dimakamkan, kemudian ditinggalkan oleh keluarganya, terus datang. Malaikat ini datang. Ketika malaikat ini datang, maka dua itu, Imam Munkar wa Nakir. Ada yang mengatakan Munkar dan Nakir ini bagi orang kafir saja. Namun kalau bagi orang mukmin bukan Munkar Nakir namanya, Mubasyir wa Nasyir. Namanya Mubasyir wa Nasyir. Bukan Munkar Nakir, tapi Mubasyir wa Nasyir. Malaikat ini walaupun tugasnya itu adalah su'alu ahlul kubur, bertanya kepada ahlul kubur fima amalu wa fima amilu wa fima yaf'alu. Di antara pertanyaannya yang sering kita temui, marabbuka, an-nabiyyuka, ila akhirih. Oke, itu
Itu diantara pertanyaan-pertanyaan yang sering kita jumpai. Maka wajib kita imani hal-hal seperti itu. Wajib diimani. Ada di antara orang-orang yang tidak mempercayai adanya azab kubur atau soal mungkar wa nakir. Tidak ada soal mungkar wa nakir, tidak mungkin bagi dia. Ya, kita mengatakan juga kalau suruh akal yang mendatangkan itu nggak mungkin. Tapi dalam Al-Quran dinas seperti itu. Oke. Kullu ma jaa bin nabi minan nabi awil rasul wajibat taslim wal qabul. Terima. Ya annahu la yahtamilu illa sidqa. Enggak ada perkataan nabi itu kecuali itu benar. Sama. Di antaranya ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya malaikat itu bukan hitam, tapi warna biru atau warna hijau. Itu. Dan di tangannya itu ada mitroqoh min hadid. Ada palu yang besi. Dan di bawah pukul aja orang yang tidur kan. Wah. Mana ada yang tidur. Nah, suaranya itu ketika bersuara malaikat ini itu karra'dil 'asif. Ra'dil 'asif itu artinya seperti guntur yang menggelekar. Bahkan lebih dari itu. Tugasnya adalah menanyakan orang mukmin dan kafir di dalam surga. Namun di sini ada yang menguntungkan bagi kita sebagai orang mukmin. Semoga kita tergolong kepada orang mukmin. Nanti khilaf Imam Asy'ari, Imamuna mengatakan bahwa sebenarnya ahlul khair dan syar itu dilihat kepada nantinya husnul khotimah atau tidak. Contohnya, ada orang yang dalam hidupnya itu berbuat baik terus, namun nantinya ternyata dia kafir, maka dia digolongkan ahlul syar. Oke? Maka ketika orang mati dalam keadaan beriman, maka digolongkan ahlul tuqah atau ahlul khair. Disitulah orang disebut baik dan buruk ketika mati dalam kebaikan atau buruk. Ada yang mengatakan khairul umuri khawatimiha, dan ada juga mengatakan khairul umuri awsatuha. Maka itu perkara jangan dibenturkan. Kayaknya ini saya pilih yang tengah-tengah aja ada Ustaz. Soalnya sebaik perkara yang tengah-tengah saya suka dia. Ada juga di hal lain awsatuha akhiruha khawatimiha. Maka dalam melakukan sesuatu kita perlu khawatimiha al-itqan fil amal. Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum ayyutqina. Artinya itqan itu apa? Selesaikan, serius dalam perkara harus selesai. Jangan setengah-setengah. Belajar nahwu jangan sampai mubtada marfu aja. Sampailah ke belakang sampai ila akhiri. Sampai kepada idhofah dan majrur ila akhiri, tergantung kitab yang dipakai. Itu namanya itqan. Segala sesuatu ketika membantu teman maka itqan. Artinya dalam itqan semampu kita kerjakan semampu kita, dan urusan sukses atau tidak itu urusan lain, urusan Allah. Tapi kita itqan dalam rangka belajar serius, sungguh-sungguh, lakukan semuanya yang baik, maka itu namanya itqan. Ada juga yang mengatakan, terlanjut itu spoiler. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa seseorang ketika sudah diwafatkan, dalam artian sudah dikafankan, sudah diwafatkan, kemudian kembalilah keluarganya. Nah di sana Allah mengirimkan ruhnya lagi. Tapi ruhnya itu jadi pertanyaan, ruhnya yang dimasukkan adalah untuk seluruh badan atau bagaimana? Kalau untuk seluruh badan kan kembali lagi ruhnya. Oh berarti hidup lagi dong. Kalau hidup lagi bukan main namanya. Maka ada ulama yang mengatakan enggak, yang dikembalikan adalah setengahnya saja dari mungkin dari dari pinggangnya ke atas lagi ya. Setengahnya jadi dikembalikan.
Itu ditanyakan itu. Oke. Nah, malaikat ini itu dia sangat rahmah. Lagi-lagi kata rahmah lagi disebut rahmah terhadap orang mukmin. Dan orang kafir itu kejam terhadap orang kafir. Dikisahkan kenapa dia lucu juga sebenarnya ketika kenapa dia harus kepada orang mukmin itu baik, bahasanya dia enggak kejam terhadap orang mukmin, namun kepada orang kafir kejam. Disebutkan dalam Asy-Syafi'i Al-Muti dalam Asyatul Kharidah, kata beliau, "Iza ukbira al-mayt," jika mayit itu diwafatkan atau dikuburkan, "atahu malakani aswadani azraqan," datanglah dua malaikat itu yang berwarna hitam itu, "yuqalu li ahadihima munkar wa li ukhra nakir." Oke. Berkatalah teman satu malaikatnya dengan yang kawan yang lainnya, apa yang kita perbuat kepada rojul ini? Apa yang kita perbuat kepada rojul ini ketika orang sudah wafat? Dia mengenanya sama teman. Fa in kana mu'minan, jika orang mukmin, oke, di sini. Fayuqalani lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul. Terus gimana nih pendapat ente ini gimana wahai nakir gitu kan? Diskusi dulu dia terhadap orang ini. Gimana nih pendapat antum terhadap ibu antum mulai? Gimana orang ini yang ini? Oh, terus kata yang satunya, fa in kana mu'minan fayaqul, jika dia mukmin, berkatalah teman salah satunya, wa abdullah wa rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Nah, bahasa lainnya ketika dia orang mukmin, maka nggak perlu ditanya lagi, nggak perlu tanya, udah sama, pastilah dia tahu siapa nabi dan siapa rasul. Mukmin at-taqi. Fayaqulan, kemudian keduanya berkata, qad kunna na'lamu annaka, oh aman-aman, nggak perlu ngomong lah, nggak perlu ditanya lagi, ma rabbuka, dah tahu. Tsumma yuftahu lahu fi qabrihi, kemudian kuburnya itu dibukakan atau dilapangkan kuburnya, sab'una zira'an fi sab'in. Jangan sab'un zira' itu gimana? Gimana zira' ini? Segini kan zira'. Nah itu lumayan lah, bisa main kita dalam. Ya. Summa yunawwiru lahu, dan diberikan cahaya di dalamnya. Itu harapan kita. Amin. Summa yaqul, kemudian berkata malaikat berkata, sudah kamu tidur ya, sudah. Wa yaqul, irji ila ahli fa akhbirhu. Apa kata seorang ini? Coba pulang, kasih tahu keluarga saya, mungkin ada mimpi atau dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana? Fa yaqulan, nah, baik. Tidur mungkin masih apa? Nah, karena memilih harus birullah, seperti orang yang baru pengantin baru. Alladzi la yuqizuhu illa ahabba ahlahu ilaih. Oke, bukan tidur yang 2 hari enggak tidur kalian. Kalau enggak tidur, kayak ngorok lagi enggak bisa gitu. Enggak ada di malaikat. Marah malaikat kalau ngorok. Maka naumnya itu seperti orang yang pengantin baru. Orang pengantin baru kita nggak tahu bagaimana dengan tasawurnya kemana-mana, nggak tahu kita. Maka kalau nggak dipanggil sama keluarga itu masih senang-senang happy-happynya banget. Kalau orang baru nikah,
Begitulah kiranya ketika orang mukmin ketika dalam disambut hangat oleh malaikat. Oke. Terus ketika orang kafir, apa kata malaikat? Wa ikana munafiqan. Sami'tu an-nasa yaquluna qawlan. Orang kafir apa yang mengatakan? Dia mengatakan, "Ma rabbuka? Ma nabiyuka?" Saya dengar orang bilang kayak gini, Nabi itu begini. Terus kalau malaikat itu seperti ini dan Allah itu seperti ini. Berarti bukanlah orang munafik. Kemudian ditanya apa ma rabbuka? Enggak tahu. Maka dia tidak dibantu dengan amal perbuatan. Dia sudah kata malaikat, kami tahu juga aman, kami tahu juga. Fayuqalu lil ardi, malaikat berkata kepada bumi, ilqa ini alaihi, impit maksudnya sebutkan dulu. Tidak ada. Tapi yang lucunya dikatakan dalam syarat itu sebab kenapa dia rahmat kepada orang mukmin adalah ketika Umar wafat. Kata Umar, ketika Umar wafat, tiba-tiba datang dua malaikat. Malaikat bukan kita. Kata Umar apa? Bahasanya saya sudah wanti-wanti, semoga kalian gak datang. Saya sahibul Rasul, saya temannya Rasul. Gak perlu kalian datang lagi. Saya tahu lah Allah siapa dan lain sebagainya. Oh iyalah, sahibul Rasul. Terus sebelum malaikat kabur, lari diingatin oleh Umar. Kamu berdua. Kalau ada orang mukmin yang meninggal, jangan datang lagi ya. Rasanya jangan datang lagi. Jangan kalian datang lagi. Udah biarin aja orang mukmin. Tahu dia Rasulnya Allah. Kenapa takut? Saya aja takut. Saya lihat muka mereka yang takut. Itu kata Umar. Saya takut dia saja. Takut. Apalagi lah orang mukmin. Jangan datang lagi. Itu mungkin itu katanya sebab kenapa dia rahmat terhadap orang mukmin. Sama? Itu tadi apa tadi pembahasannya? Mereka apa nih? Barda. Ada tuh diajak cerita mau. Nanti lah kita cerita. Itu kalau mau baca ada sih untuk ceramah, mungkin kawan-kawan yang pulang ceramahnya seperti itu. Yang ceramahnya al-wujud tidak wujud itu apa? Ainul mahya wa man hiya hayawan nanti enggak ada tahu orang, enggak mau orang dengar hayawan nanti. Itu ya. Itu ada yang mengatakan juga itu bentuk rahmahnya Allah. Bentuk rahmahnya. Kemudian ada yang berikutnya raqibun wa atid. Dan ada raqib dan ada atid. Atid dikatakan katibus sayyi'at, yang mencatat amal perbuatan orang. Atid namanya, tapi perbuatan buruknya saja. Kemudian ada ar-raqib. Raqib adalah yang mencatat perbuatan baik. Maka kita itu tidak akan terhindar dari dua malaikat ini kecuali di tiga perkara. Pertama, dalam keadaan al-ihtisab, mandi wajib. Kemudian fil khala, dalam keadaan al-ghaib, dalam buang hajat besar, maka malaikat akan datang di sana. Raqib dan atid. Kemudian juga dalam keadaan orang yang sudah berkeluarga melakukan hubungan suami istri, maka malaikat raqib dan atid tidak datang juga. Kalau kamu pernah dengar katanya dalam suatu hadis, yang barang siapa yang di dalam rumahnya itu ada foto hewan ataupun itu kalb, maka malaikat tidak akan masuk ke rumah. Okay. Tapi ini tidak berlaku bagi malaikat raqib dan atid. Yang dimaksudkan adalah malaikatur rahmah, malaikat yang memberikan rahmat.
Artinya apa? Masih datang, aman aja. Kalau kalian masih merokok, tahu malaikat ini aman aja. Oke, nggak sholat subuh mesti tahu. Oh, biar nggak dicatat nggak sholat subuh gitu kan. Dan taruh aja foto apa? Foto sapi sana atau foto kal saya. Oh, kayaknya aman nih. Saya sholat subuh nggak tahu malaikat. Saya dulu pernah apa sama teman. Saya mau cerita sama teman, pernah kita melakukan suatu air. Saya bilang sama teman, pernah ini, oh kau hati-hati kau, jangan cerita. Boleh jadi mereka nggak tahu. Dia juga dia. Saya percaya pula dia. Malah maka kita itu tidak akan terhindar dari dua malaikat. Nggak bisa, jangan mentang-mentang kalian alim saya bisa terhindar dari malaikat. Nggak bisa kalian terhindar. Ini ada namanya malaikat al-hifz, malaikat al-hafizun, dia yang menjaga kita. Ada juga yang mengatakan jin juga tetap dijaga, itu khilaf kan. Ada juga yang mengatakan malaikat pun tetap dijaga, khilaf. Tapi yang rajihnya bahwa itu manusia saja yang dijaga. Ada yang mengatakan bahwa yang menjaga kita itu ada dua jenis malaikat. Ada al-hafizuna lil 'abdi minal madar, yang menjaga hamba-hamba dari perbuatan jahat. Nah, itu katanya siang 10 malaikat, malam 10 malaikat yang menjaga lisan kita, jika kita dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Maka tidak terputus kepada Rabbik dan Amin. Maka yang dicatat oleh Raqib dan Atid itu kullu ma yasduru minna, semua perkara yang terhasil dari kita, min qaulin, baik dari perkataan kita, au fi'lin au i'tiqadin, yaktubuna hatta mau sampai kita meninggal, maka tidak cetak lagi. Maka selama kita menginjak dunia, maka kita dicatat terus. Oke, dicatat terus. Maka dalam artian kita meyakini bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa terhindar dari dua malaikat itu. Bahkan kita selalu diawasi oleh dua malaikat ini. Maka bagi kita seorang mukmin, atau hikmahnya, kita itu malu jika dinampakkan kesalahan kita berbuat salah kepada Allah. Itu yang malu. Kemudian amal perbuatan ini itu diberikan atau dinampakkan kepada Nabi Muhammad sore dan pagi hari. Hanya kita dianjurkan tuh. Ada orang yang memiliki zikir habis subuh atau zikir habis asar, karena di sore hari atau pagi hari itu dinampakkan kepada Nabi Muhammad amal. Oke, mereka takdim ke Allah, Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad ini amal umatmu. Jika amal perbuatannya banyak baik, maka bahamidallah, Nabi Muhammad alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi kalau amal perbuatannya itu masya Allah as-sayyi'at, Nabi mendoakan orang baiknya Nabi, Allahumma rzuqna ru'yatahu. Namun baik-baiknya lagi bahwa kita sebagai orang yang berbuat baik, dalam artiannya Allah itu tidak menginginkan kita berbuat jahat, sehingga dua malaikat Raqib dan Atid ini, Atid adalah katibus sayyi'at wal Raqib katibul hasanat. Ketika ada seseorang yang ingin berbuat maksiat atau sudah berbuat maksiat, terus datanglah kepada berdiskusi lagi sama kayak tadi malaikat, kayaknya suka diskusi mereka.
mengungkarkan. Tapi diskusinya perkara ini beda. Ketika malaikat ada seseorang hamba yang melakukan perbuatan, terus ditanya, malaikat aktif nanya, ya Rokib, ini dicatat nggak ya? Kata Imam Rokib begini, kata malaikat Rokib, dulu, sabar. La'alla, ya, boleh jadi dia besok. Bukan dalam kitab juga ditunggu sampai 6 jam ke depan. 6 jam katanya waktu palak. Saya nggak tahu 6 jam waktu palak. Waktu palak nggak tahu. Sampai itu ditunggu sampai 6 jam. Kalau belum tobat baru dicatat. Tapi kalau dia tiba-tiba melakukan selangkung, maka nggak jadi dicatat. Orang kebaiknya. At-taubat itu bahasa lainnya al-inabah. Inabah kembali. Lawan dari zikir itu adalah ghaflah. Ghaflah artinya lalai. Zikir artinya ingat. Ketika kita melakukan atau pernah melakukan perbuatan salah atau dosa kepada Allah, itu kita sedang ghaflah, lupa ingat Allah. Lupa kita ingat. Tapi setelah itu harus sadar, astagfirullah. Seperti itu sudah inabah, kembali lagi. Enggak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karena kita bukan malaikat. Sama itu tadi Rokib dan Atid. Kalian nanti ketika baca kitab selanjutnya ataupun di hadis dan lain sebagainya, kalian tidak akan menemukan tafsir secara panjang. Itu terus. Apa di Al-Quran disebutkan juga semua malaikat malaikat yang seperti ini ada semua. Ini malaikat yang 10, 5 dalam hadis, 5 dalam Al-Quran. Yang pertama Jibril, itu jelas banget, nazalat fihi ruhul amin. Ruhul amin maksudnya adalah malaikat Jibril. Kemudian juga man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Berarti Mikail juga ada dalam Al-Quran. Kemudian Israfil juga ada dalam hadis. Bukan dalam hadis juga ada. Israfil, Israel, semuanya ada 5 dalam Al-Quran, 5 dalam hadis. Itu yang 10. Oke. Kemudian ada malaikat yang ini nih malaikat ini dulu. Ini nanti soalnya ini yang terakhir, malaikat terakhir. Malik wa Ridwan. Malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Katanya malaikat Malik enggak pernah senyum. Cuma saya cari dalam kitab enggak pernah saya ketemu malaikat Malik itu bacaan enggak pernah. Itu saja saya belum ketemu ya. Kalau ketemu ada kan dikasih tahu biasanya malaikat Malik juga pernah senyum. Yang malaikat Ridwan itu senyum, sering senyum, baik semua orang. Karena yang diterima orang baik-baik semua. Sedangkan malaikat Malik orang buruk semua yang diterima. Pengen mukul lah ya dia. Malik menjaga khazinah namanya. Khazinah. Jangan kalian bayangkan musuh. Banyak tragedi. Dulu saya pernah juga di Amsur. Sudah nunggu dari jam kalau berangkat jam 8 saya kuliah. Kawan-kawan yang kuliah ya, saya nggak tahu nih, mungkin Ma'had lebih sulit. Saya dapat kabar Ma'had lebih sulit. Turunnya tasdik itu gampang nggak tahu. Kata saudara saya. Di kuliah saya nunggu dari jam 5. Jam 5 saya datang ke kuliah. Saya ngantri lah sampai jam 7. Pas ngantri ada kawan saya yang keluar itu untung saja saya nggak keluar. Sudah nunggu saya lama-lama. Pertama kali saya datang. Saya takdir bayar. Saya bayar. Saya nunggu dikasih saya. Biasanya kan dipanggil. Dipanggil ya saya nggak tahu dipanggil gimana.
Selesai dipanggil biasanya. Ana ismi Muhammad. Oh, ambil. Rajul, Rabil dapat. Ambil lagi. Itu saya paling pertama datang. Oh, saya tadi dipanggil berlama saya di rumah ya sampai jam 10. Oke. Terakhir juga saya sendirian. Cahaya Nabi. Ada semakin. Bisa hari dia nggak ada. Tadi saya udah bayar, gimana? Gimana cara protesnya? Kan nggak bisa juga. Mencetak atau gimana? Entah kodai. Ada Pak Bapak. Terus bilangnya ada kawannya ini sudah akhir nih, orang masih ada nih, maka antara saya dipukul atau saya disuruh gimana solusinya? Ternyata gimana? Akhirnya saya bilang saya sudah nanti ingatkan wajah saya dari pagi tadi itu ini. Dia bilang kelas itu syukur atas syukur masuk ke dalam itu dah sekali itu saya masuk dalam pengap dan saya masa dia marah terus ya. Semua kawan yang lain itu bukro. Kayak itulah kira-kira kayaknya gambaran mereka. Baik ternyata dia. Kira dia jahat kali. Enggak, dia hitung uangnya itu berapa? Itu kuncinya di suun ya. Saya nggak tahu di mana bagaimana. Kebiasaan orang Mesir ketika kita ngomong dengan suara lantang, apalagi itu orang tua, dia merasa tertekan. Gak mau, jangan ngomong sama orang Mesir keras-keras. Gak akan mau. Ngomong sama dia bercanda dia. Ada dua kata yang diungkapkan ketika ingin bagus sama orang Mesir. Pertama, ketika dia marah-marah, anta buya, kelas anta buya, asyana abna. Itu dia langsung dulu. Walaupun dia keras tapi hatinya lembut sebenarnya. Udah nangis dia tuh. Gak pernah berantem, cuma dua kuliah aja yang banyak. Sama kali musik di bawah kemarin. Saya nggak tidur dari semalaman. Pas tidur jam 9, jam 10-nya udah musik. Nggak tahu lah antara musik tidur dan dengan musik yang tidak disukai. Lanjut, kalian tinggal sini juga kan? Itulah kalau nggak musik ribut ya. Kita lanjut ya. Malik Ridwan, maka kita perlu menjelaskan ma huwa nar wa ma huwa jannah. Oke? Ma huwa nar wa ma huwa jannah. Sampai sini ada pertanyaan? Saya kira nggak ada. Ini santai aja di pembahasan santai. Jadi kawan-kawan ceramah, maka pakai yang metode kayak ini santai, jangan jelaskan kayak Maret tuh ada sifat ma'ani, lima aduh, nggak ada itu orang nggak mau belajar lagi, nggak ada kayaknya ini haram semua belajar, haram. Maka yang perlu diajarkan akidah itu awal, kawan-kawan ini. Kawan-kawan ada yang punya nurul yakin, sirah an-nabawiyah nurul yakin. Insyaallah sore nanti kita baca itu, karena kebanyakan yang disampaikan Nabi Muhammad ayatnya itu terapan dari Nurul Yakin semua. Atau nanti kita baca sekilas saja ya. Pak. Tahu sekarang kita selesai. Santai, saya paham juga gimana manusia. Kalau malaikat ya aman ya. Habis ini simpel sebenarnya, nggak terlalu banyak-banyak. Maka nanti kita perlu jelaskan ada nama surga gitu aja. Perlu dihafalkan, mungkin kalian untuk mengajarkan ke orang lain. Oke, kita akan jelaskan urutannya, azab kubur, ada mahsyar, sirat, mizan, hisab itu kapan letaknya di mana. Saya membahas letaknya saja secara zahir, kawan-kawan sudah tahu. Pertama, adik, biasanya adik hapus. Saya rindu kan. Adik hapus. Saya cari mana adik? Oh, nggak ada. Oke, hapus boleh. Gimana? Futsal kemarin menang. Kalah. Itulah, ada menang, ada kalah. Udah foto. Gara-gara ikut daris sudah kalah. Hah? Gara-gara ikut daris.
Satajidu mi'ata sarifin 'anil 'ilmi. Gimana bunyi di surga? Kasih aja saya. Iya, Mana dia jual di surga? duplikat. Tapi dia akan meninggal. Misalkan Sombong kan. malaikat maruta terus lainnya dia berjawab itu kan namanya itu bukunya diterbitkan. Nah terus bagaimana jika orang tadi kalau dia waktu dia masa hidupnya dia baik sedekah bahkan pernah sedekah jariah seperti mewakafkan ke sumur dan lainnya. Apakah itu memberikan efek di tubuhnya atau gimana? Atau enggak. sia-sia? Dia nggak berefek dari dia mendapatkan nikmat di dunia saja. Dia sudah dibalas ketika dia berbuat baik. Oh, diberikan rezeki yang banyak, berikan berlimpah supaya orang di dunia saja. Ikut kita seperti itu. Di akhirat enggak. Lianna laisa lahu kalimatu haqqin. Dia tidak memiliki kalimat hak yang bisa membuka semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak memiliki atau la ya'taqid anna Allah seperti itu dan Nabi juga seperti itu, tidak meyakini mereka. Di akhirat maka tidak ada astarnya bagi mereka. Tapi mereka dapat surga di mana, nikmat yang mereka dapatkan di mana, di dunia. Walaupun mereka pernah sedekah Iya. Iya kan. Kan dijawab. Boleh aja. Tapi surahnya saja. Itu dalam i'tikad kita. Kalau ashabul fatrah itu pernah ditanya nggak? Ashabul fatrah kita golongkan ashabul fatrah itu tidak dianggap. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasul. Kami tidak akan mengazab seorang kecuali kami mengutus rasul. Sudah diutus rasul, barulah ada pertimbangan bahwa ini jika dikerjakan pahala, jika tidak maka masuk neraka. Baru ada. Maka ahlul fatrah di sana mereka terbebas. Adapun sebagiannya yang tidak terbebas dikarenakan hal yang tidak kita ketahui kecuali Allah. Ayah Nabi, ibu Nabi ahlul fatrah. Maka mereka keduanya selamat dari neraka. Jadi berlaku sampai sekarang tidak bagi orang-orang yang belum terkena dakwah sahih mungkin ya dengan kriteria atau yang penjelasan yang pernah kita jelaskan. Mereka dakwah belum sampai dakwah kepadanya, mungkin belum pernah dengar sama sekali. Mungkin nggak tahu, mungkin ada ya keadaan di Indonesia contohnya di mana yang tidak sampai di sana. Maka selebihnya itu adalah kita kembalikan kepada Allah. Kita lanjut tuh. Jam berapa sekarang? 12. Santai lah. Biasa juga 3 jam. Sudah sampai 3 jam. Urutannya Iya. Al-Qubr. Sebelah Bogor. Al-Kasyaf. Apa kata dia? Kalau yang Cina tahu apa? Cina apa sih? Cina ya apa? Cina apa? Oke. Ini ya rutinnya ya, biar tahu rutinnya biar nggak salah.
Pertama, orang diwafatkan. Ini urusan bukan nakir di sini, oke? Bukan nakir. Maka ada apa posnya di sini bukan nakir. Jadi kan, bukan ketika orang wafat, maka di situ langsung disambut oleh bukan nakir. Apa? Alam kubur pertama kali. Pertama kali alam dunia, kemudian masuk kepada alam kubur. Setelah alam kubur, maka ditiupkan tadi namanya sangkakala oleh malaikat Israfil. Di situ orang dibangkitkan, ya, dibangkitkan dari kuburnya, itu namanya nasyr atau bi'tsah. Oke? Tahu bi'tsah? Tahu namanya al-bi'tsah. Setelah dibangkitkan, oke, orang itu diarahkan kepada al-mauqif. Asalnya mauqif adalah kita sebut dengan padang mahsyar. Ini hasyar, dikumpulkan atau diarahkan kepada suatu tempat namanya hasyar. Di sana mereka dihisab. Bahasanya dihisab adalah LPG. Kawan-kawan ketika tahu LPG di sana. Di dunia ini ngapain aja? Apa aja yang dilakukan? Kerjanya bagus atau tidak dan lain sebagainya. Di LPG. Nah, hisabnya di sana apa nih? Nah, itu mulai menghisab. Dihisab. Setelah dihisab, ada orang yang dihisab dengan mukhtalif, hisab beda-beda, hisabnya beda-beda. Terkadang hisabnya orang ini atau surahnya orang ketika dibangkitkan itu sama, nanti sama, surahnya sama semua. Kemudian setelah dihisab, maka ada namanya mizan. Ditimbang tuh tadi LPG-nya sudah dihisab, oh ente pernah melakukan ini di sana, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, bisa sesuai dengan amal perbuatan. Jika orang banyak melakukan perbuatan baik, maka amal. Jika tidak, maka disitulah dibutuhkan namanya syafaat dari Nabi. Kemudian al-mizan, ditimbang tuh mana yang berat, perbuatan baik atau perbuatan jahat. Itu mizannya seperti itu. Nah, setelah dari mizan, orang itu diarahkan kepada sirat. Sirat dikatakan jembatan. Jembatan ada yang mengatakan dia terdiri dari 7 lapis yang tipisnya itu sama dengan 7 helai rambut perempuan. 1 helai rambut perempuan dibagi 7 dan tajam lagi. Ada dalam kitab Faridah ada. Gimana lah bayangkan, nggak tahu. Namun bagi orang mukmin itu nggak tajam. Maka tetapi bagi orang yang mizan hasanah dan sayyi'ah dari lebih condong ke sayyi'ah, biasanya dia jalan sulit. Maka di sini antara gimana lanjut kita? Oke. Nah, dihisab di sana, dihisab itu hisab beda-beda. Beda-beda hisabnya. Terkadang yang hisab itu orang nggak nampak. Ada hisab di sanalah Allah berbicara bikalamin qadimin laisa bisautin wa laisa biharfin kepada hambanya, ima secara sir, ima secara jahar. Ima ada yang mudah apa hisabnya, ada juga yang sulit. Itu enggak diketahui. Ada yang tidak diketahui, ada yang diketahui. Ada yang sir dan ada yang jahar. Oh, orang ini melakukan ini, oh dihisab. Orang ini melakukan ini. Enggak tahu kita gimana surahnya. Cuma gambaran yang kita gambarkan seperti itu. Nah, kemudian di jannah atau nar. Jannah nanti di sana ada hur. Hur adalah wanita-wanita surga atau bahasanya kita sebutlah biasanya bidadari. Nah, di sana bidadari hum abkar, mereka itu selalu bersegel. Oke? Enggak ada itu bahasanya janda di sana, enggak ada.
Semuanya abkar. Tamam. Wal wildan, wildan nanti ada wildan di surga, bukan yang namanya wildan kawannya ya. Wildan itu adalah anak orang kafir yang mati sebelum mereka balik, masih bayi contohnya, namanya wildan. Mereka nantilah yang menjadi pelayan di surga nanti. Mereka yang mungkin kalau kita minta minum dia yang ngambilin dan lain sebagainya. Nah, tapi kan di surga. Ya. Terus as-sawab di sana juga imma dihisab, imma disawab, sawab imma fil jannah wa imma fil hisab. Nah, dari hisab ini nanti mizan, nah di surga lah diberikan as-sawab, diberikan pahala dan ganjaran selama ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji atas apa yang Allah janjikan. Tenang saja, tenang saja. Pasti Allah akan berikan. Kalian perlu sabar saja. Tamam? Kemudian surga, kawan-kawan bisa lihat di dalam kitab, itu ada beberapa. Pertama, neraka lah dulu ya. Surga pertama Jahannam. Ada surga Jahannam. Neraka Jahannam itu yang pertama kali. Itu li'usatil mu'minin. Orang-orang mukmin yang bermaksiat. Kemudian ada Lazza lil Yahud, ada Hatamah lin Nasara, ada Sa'ir lis-sa'ibina minal Yahud alladzina abadul ajla. Kemudian ada Al-Jahim li ibadatil asnam. Yang terakhir ada Hawiyah lil munafiqina wa kullu man ishtadda kufrahu ka Fir'aun wa Qarun ila akhirih. Itu ya nama neraka-neraka, kawan-kawan kayaknya saya kira sudah tahu. Di surga nanti ada abwab-abwabnya, ada abwabus syahadatain, abwabus salat, abwabus siyam, abwabus zakat, abwabul hajj, abwabun nar. Ila akhirih, abwabul ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, abwabus silah, abwabul jihad. Abwabul jihad, semua ada babnya. Oh, ini orang salat, ini yang rajin puasa ini. Yang rajin belajar ini nih, yang rajin jihad nih, fisabilillah orang belajar ini, yang sampai ngantuk-ngantuk jam 9 pagi ini, oh ini orang ada bab. Oke. Tamam, pintunya ada. Wa min dakhiliha wa min dakhilil abwab, ada apa? Ada as-sigharu, abwabus sighar, ada lagi bab-bab kecilnya. Di sana ada al-jinan, surga yang mutajawirah, yang saling berdekat-dekatan. Fa awsatuha, yang paling tengah. Berarti dikelilingi itu dari pintu, masuk pintu ini, masuk pintu. Nah, dikeliling bundar seperti itu. Yang paling tengah itu namanya Al-Firdaus. Firdaus. Dikelilingnya ada surga. Oh, ini surga apa, surga apa, surga apa. Maka disaksikan tuh, Firdaus itu paling tengah, paling indah. Makanya dalam hadis dikatakan, wa iza sa'altal jannata fas'alil firdausi a'la. Kalau kau minta surga, maka pintalah Firdaus, pinta yang paling tinggi. Begitu juga ketika belajar, faiza sa'altan natijata fas'alil mumtazi wal al-martabatis syarafi a'la. Pintalah yang martabatis syaraf. Pinta. Setidaknya jatuh, ya mumtaz lah, minimal mumtaz lah kan, Masya Allah. Ya. Kalian kalau dapat mumtaz itu, gregetnya minta ampun. Nangisnya nggak berair matanya nggak keluar. Terharu. Saya pernah mendapatkan itu, jadi saya terharu. Belajar saya lihat, mana lah nama saya kan. Cari, saya pas ke kuliah cari. Ada satu jam saya cari. Oh, gak ada nama saya, gak najah saya. Ada sama kawan saya cari, mana lah ya namanya. Gak ada, itu kan banyak kali itu. Banyak dari sini mungkin sampai sana itu gak selesai nyarinya tuh. Mana lah itu, panjang bawah, panjang kecil-kecil lagi ditulis. Cari, gak ada. Pas cari, mana lah ya nama saya. Wah, udah pasrah, capek, panas. Soalnya kayak inilah. Pas nilai keluar kan segini biasanya kan. Nggak dapat saya. Ya udahlah, pasrah saya. Kayaknya nggak najah saya. Udahlah. Sedih saya. Sekawan saya, wih, sini gitu. Ini nama kau nggak? Lihat, entas. Oh, itu langsung saya. Sedih saya. Akan terasa semuanya
nggak tidur malam gitu. Terasa itu, tapi nggak terasa capeknya. Bas itu lega, nggak ada capek. Sedih. Gitu ya. Itu. Tutor apa? Dulu tingkat 1 saya bisa, sekarang saya jarang ke kuliah. Paham-paham aja lah. Jarang ke kuliah saya. Ya palingnya JJ lah bisa. Alhamdulillah. Ya. Jiddah. Sulit. Sekarang saya akui saya punya trik itu, cuma saya nggak bisa melakukan semua sebabnya. Setidaknya saya bisa kuliah, saya murojaah lagi, insya Allah bisa. Pasti bisa. Ketika melakukan asbab-asbabnya ya. Dulu saya tingkat 1, saya kuliah, terus sorenya saya belajar lagi sama senior, terus malamnya saya saya nggak belajar yang lain, illa maddatal kuliah. Sekali saya belajar itu terus. Terasa emang. Pokoknya tahu semua saya seluk-beluk ini. Pernah juga ada satu ketika, pokoknya banyak di kuliah itu kita banyak mengatur ima strategi, mengatur hati sendiri. Terkadang hati kita sombong, dikit aja sombongnya kita, udah itu. Saya pernah belajar dulu di Usuluddin ada maddah ulumul Quran. Di maddah di tingkat pertama, ketika saya biasa setiap hari, biasanya ngajari teman dan lain sebagainya. Mungkin sampai 5 kali lah saya ajarin tuh, sehingga saya hafal. Saya udah hafal satu kitab itu. Pas ujian saya nggak ada ngapal lagi, saya aman aja. Pas ujian, pas saya lihat nilai, jahit, alhamdulillah lah masih jahit kan, jahit. Saya lihat teman saya yang saya ajari mumtaz, kawan saya mumtaz. Oh, berarti ada pelajaran yang ingin dikasih tahu di dalam. Sedangkan mantik yang saya pusing mikirnya, ya udahlah pasrah aja lah, nggak tahu saya apa yang diisi. Pas saya lihat nilai, kok mumtaz ya, kok bisa ya? Maka kaget di situ ada sir yang dikasih tahu, tata diri baik-baik ketika ujian. Ya, berharap boleh, tapi usaha jangan ditinggalkan. Nggak bisa ditinggalkan ngapal dan paham dalam kuliah, nggak bisa, nggak bisa. Harus paham dan hafal. Boleh jadi paham, tapi ketika menta'abirkannya, uslub kita itu kurang bagus. Oke, maka perlu dihafalkan. Boleh jadi hafal, tapi ketika nggak paham, maka tertibnya itu tidak enak aja deh lihat. Itu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke kitab, dikit kita baca kitab-kitab yang ada. Sampai mana kita baca matanya tadi? Tafsiluhum ya. Lanjutkan mana nih? Oke. Arba'atun min kutubin tafsiluha. Tauratu Musa bil huda tanziluha. Maka Taurat itu bagi Musa. Zabur li Daud wa Injil li Isa wa Furqan ala khairil mala. Maka wajib juga kita imani. Wajib imani, percaya dengan kitab ini. Walaupun yang ada sekarang kita tidak percayai dari sebagiannya. Al-Quran wajib kita percayai semua isinya. Taurat wajib kita percayai semua isinya. Injil begitu juga. Tapi yang ada sekarang tidak lagi. Maka yang kita yakini adalah yang dulu. Karena banyak juga fawaid-fawaid yang ada di dalamnya. Di antaranya coba kalian lihat di bawahnya. Halaman 56. Faidatun an Wahb bin Munabbah. Wajadtu fit Taurati arba'ata asturin mutawaliyatin. Ada yang menjelaskan di Taurat, menjelaskan sesuatu. Pertama, man qara'a kitaballah fazanna an la yaghfirallahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Barang nih, sir-sir seperti ini. Barang siapa yang membaca ayat Allah, ini dalam itu dijelaskan dalam Taurat, barang siapa yang membaca Allah dan mengira bahwa Allah tidak akan mengampuninya, minal mustahzi'in, dia itu orang tertipu. Yang kedua, man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad zahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang bertawadu rendah
Berarti tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, faqad dzahaba thulutsa dinihi, maka sudah hilang tuh sebagian dari agamanya. Itu kan kata-kata yang bagus ya. Atau fawaid-fawaid dalam beragama. Man hazina ala ma fatahu sakhita qada'a rabbih, barang siapa yang sedih atas apa yang hilang bagi dirinya, dia itu sudah berbuat apa, sudah sakhita, buruk ya, berbuat persangka buruk terhadap qada yang diberikan oleh Allah. Kemudian man syaka musibatan fa innahu yashku bi rabbih, barang siapa yang menyangka bahwa sesuatu yang datang bagi dia musibah itu bukan dari Tuhan, maka fasaqat syak yashukuna rabbahu, maka dia berarti ragu terhadap Tuhan. Dan itu lain sebagainya, itu yang didapatkan di dalam kitab-kitab lainnya. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakimil alim. Itu suhuf, ada namanya suhuf juga dan wajib diimani. Dan kitab tadi tidak terbatas sebenarnya 4 situ saja. Ada kitab-kitab yang lain yang tidak dibatasi. Ada mungkin kitab yang lainnya tapi tidak sampai kepada kita sekarang. Ada suhuf dari yang lain, suhuf dari malaikat dari Musa, dan kalim berarti Nabi Musa, wal khalil berarti Nabi Ibrahim, wal kalim Nabi Musa, memiliki suhuf. Suhufnya nanti tafsirnya silahkan kawan-kawan baca kitabnya. Kemudian wa kullu ma ata bihi rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul. Ini intinya. Kalau ada orang ngeyel, kenapa ya kok surga gini ya? Oh, kenapa ya kok neraka tuh bisa gini, ada sirat yang harus orang jalan di atasnya, kenapa harus ada gini, harus ada malaikat? Oh, langsung dibantah oleh beliau sini. Kata beliau, semua yang datang dengan Rasul ya udah terima saja, semuanya terima. Itu sama saja, sama'iyya. Oke. Allahu a'lam bis-shawab. Oke, nanti sore kita akan jam oke. Kita akan masuk kepada bab Nabi. Kita khusus kepada Nabi Muhammad. Terus kita bahas insyaallah sore nanti kita hatamkan. Tamam, hatam. Pokoknya sampai hatam ya, mungkin kurang-kurangnya 3 jam. Oke, semangat. Besok kawan-kawan nggak akan lagi saya ganggu waktu tidurnya insyaallah. Tamam. Tapi saya pengen kawan-kawan ujian bisa. Ujian saya ujiannya enggak sulit-sulit. Saya nanya satu aja, siapa Tuhanmu gitu. Marabbuka ya. Enggak perlu kalian ngulangi. Saya pengen kalian pahamnya sebatas mana. Saya bikin soal, kirim saya lewat WA. Sudah cukup. Enggak ada yang nilai-nilai, saya enggak akan sebarkan ke kawan-kawan. Saya lihat aja, oh seberapa paham nih. Oke, saya lihat, oh seberapa paham kawan-kawan. Tamam? Kirim ke WA saya saja. Tamam? Bisa ya? Soalnya enggak apa-apa. Ujiannya kalian uji sendiri, boleh lihat kitab dan boleh tidak. Boleh, semuanya boleh. Enggak ada. Oke, harus itu enggak. Pokoknya boleh lihat kitab. Kalau ada dalam kitab, banyak kan saya kan enggak dalam kitab. Semuanya saya bikin soal 10 isi, nanti kirim saya lewat WA. Tulis WA saja. Ya udah 5 saja, tapi ada 2 anaknya. Enggak pendek-pendek kok. Pendek-pendek. Kenapa Allah harus memiliki sifat ini? Saya ngetes iman kalian. Aman ya? Di malaikat nanya, kaifa imanu tulab madrasah Raden Intan? Saya bilang, musyarib. Saya bilang, bagaimana? Okay. Maka saya tahu gimana sebatas mana pemahaman kalian. Atau boleh jadi tidak ya? Ya setidaknya tetap ada soal, tapi saya menguji pemahaman kalian. Saya tidak menuntut kalian harus betul semuanya, tapi saya ingin kejujuran dari pemahaman kalian itu sebagaimana. Itu saja sebenarnya. Enggak ada yang masuk surga, masuk neraka, karena itu enggak. Urusan lain. Tamam?
Berarti sore nanti siapkan tubuhnya, istirahat yang cukup. Insya Allah kita mulai jam 5 tepat, kita udah mulai. Tamam? Ketika saya mengatakan jam 5 tepat, pasti kalian lewat dikit jam 5.30 biasa. Aman lah itu, dunia nih. Tamam? Itu saja dari saya. Allahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala